Pemerintahan baru tentu janjinya juga baru. Tapi pertanyaannya, janji-janji ini bakal jadi kenyataan atau ya cuma angan-angan aja? Nah, di bahasan kita kali ini, kita mau coba bedah nih, seberapa jauh sih jurang antara janji dan realita yang katanya bakal dihadapi Indonesia. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang satu ini ya. Pertanyaan yang nyelekit tapi kena banget, yang muncul dalam diskusi antara intelektual Yanwar Nugroho dan Pak Mahfud MD. Pertanyaan ini kan sebenarnya mewakili keraguan banyak orang. Janji-janji yang kedengarannya hebat ini beneran bakal dikerjain? Atau cuma, ya, omong doang? Untuk membongkar kritik ini lebih dalam, kita ambil satu contoh yang paling sering dibicarakan, yaitu program unggulan pemerintah, program makan bergizi gratis, atau yang sering disingkat MBG. Program ini nih yang jadi sorotan utama para pengamat, kayak studi kasus gitu. Jadi, menurut Mas Yanwar Nugroho, program pemerintah yang bagus itu nggak bisa asal jalan, harus ada 3 pilar utama yang kokoh. Apa aja tuh? Pertama, harus ada kerangka regulasi, jadi payung hukumnya jelas. Kedua, kerangka institusi, maksudnya jelas siapa ngerjain apa, siapa yang tanggung jawab. Nah, yang ketiga, ini penting banget, kerangka akuntabilitas, jadi ada cara yang jelas buat ngukur program ini sukses atau gagal. Nah, disinilah masalahnya muncul. Kalau kita lihat program MBJ, para pengkritik bilang ketiga pilar tadi itu goyah semua. Coba deh kita lihat. Regulasinya, katanya program ini jalan dulu, aturannya belakangan. Institusinya, lembaga penting kayak Kemenkes atau BPOM kabarnya baru dilibatin di tengah jalan, bahkan setelah ada isu-isu keracunan. Terus akuntabilitasnya, ini yang paling krusial. Dari awal nggak jelas gimana cara ngukur program ini berhasil atau enggak. Karena kerangkanya nggak jelas dari awal, ya wajar kalau muncul pertanyaan sebenarnya tujuan program ini apa sih? Awalnya kan katanya buat siswa. Tiba-tiba targetnya melebar, sampai ke guru dan anak yang putus sekolah. Jadi ini beneran mau ningkatin gizi? Atau jangan-jangan cuma mau ngejar target angka penerima aja biar kelihatan besar? Dan ternyata, masalah di program BBG ini bukan satu-satunya loh. Para analis melihat ini kayak sebuah pola. Pola yang cukup mengkhawatirkan, yang juga terjadi di program-program besar lainnya. Mas Yanwar Nugroho misalnya nunjuk beberapa contoh lain. Ada Koperasi Desa Merah Putih, ada Sekolah Rakyat, ada juga program Food Estate. Katanya sih penyakitnya mirip-mirip. Dieksekusi buru-buru, semuanya dari pusat tanpa perencanaan dan tata kelola yang benar-benar matang. Ambil contoh Sekolah Rakyat deh. Agak aneh kan? Program sekolah, tapi yang ngurusin Kementerian Sosial, bukan Kementerian Pendidikan. Ini kan langsung bikin kita mikir, gimana nanti kualitasnya? Gimana jangka panjangnya? Nah, gaya pemerintahan yang kayak gini nih, yang disebut Mas Yanwar, ugal-ugalan, sembrono, dan risikonya tinggi. Oke, jadi ada banyak kritik kan? Pertanyaan selanjutnya, dan ini mungkin yang paling penting, gimana respon pemerintah terhadap semua masukan ini? Apakah mereka dengerin, atau malah tutup kuping? Disinilah kita lihat ada dua kubu narasi yang tabrakan. Dari satu sisi, muncul kesan kalau pemerintah itu agak anti kritik, dengan adanya pernyataan kayak orang pintar jangan nyinyir. Tapi dari sisi lain, yang mengkritik bilang, kita ini bukan benci. Justru karena kita cinta sama Republik ini, makanya kita bersuara. Pak Mahfud MD bahkan sampai mengingatkan kita lagi sama kata-kata almarhum Gus Dur. Beliau bilang, pemerintah yang sehat itu justru butuh kritik. Kenapa? Karena kritik itu vitamin. Bikin pemerintah jadi lebih kuat, bukan malah jadi lemah. Nah, ada lagi nih istilah yang diangkat Pak Mahfud. Dan ini penting banget, legalisme otokratis. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya gini, hukum itu dipakai cuma sebagai stempel buat melegalkan tindakan yang sebenarnya bisa ngerusak demokrasi itu sendiri. Jadi kelihatannya sih taat hukum, tapi sebenarnya esensi demokrasinya yang digerogoti. Bahaya kan? Dari fenomena-fenomena inilah Pak Mahfud MD lalu pakai sebuah perumpamaan yang kuat banget deh untuk menggambarkan kondisi negara kita sekarang. Pemerintahan itu, kata beliau, ibarat sebuah pesta. Dan setiap pesta pasti ada akhirnya. Pertanyaan besarnya adalah, setelah pesta selesai, apakah kita akan membersihkan meja sebelum pergi atau membiarkannya berantakan? Dalam banget kan? Dan meja yang berantakan ini bukan cuma kiasan loh. Ini simbol dari masalah yang beneran bisa terjadi. Apa aja itu? Ya, kebijakan yang salah sasaran, munculnya kecemburuan sosial, dan yang paling parah, runtuhnya meritokrasi. Meritokrasi itu artinya orang dapat posisi karena kemampuannya, bukan karena kenalannya. Kalau ini runtuh, ya artinya kompetensi udah nggak jadi nomor satu lagi. Oke, terus gimana dong caranya supaya meja berantakan ini nggak jadi warisan buat kita semua? Apa yang bisa kita lakukan?
Mas Yanuar Nugroho menyoroti 1 tahun spesifik, 2026. Menurut prediksinya, di tahun itu bisa jadi ada puncak tekanan ekonomi dan sosial. Makanya kita semua harus waspada dan siap-siap dari sekarang. Lalu, siapa yang diharapkan bergerak? Ya, semua elemen masyarakat. Ada masyarakat sipil, para akademisi dan intelektual, komunitas bisnis, bahkan birokrat-birokrat jujur yang ada di dalam pemerintahan, dan tentunya media. Jadi harapannya ada pada kelompok-kelompok ini untuk gedor terus. Maksudnya ya terus-terusan bersuara, terus-terusan ngetuk pintu dan menuntut pertanggungjawaban. Meskipun kelihatannya pintunya tertutup rapat. Kuncinya adalah konsistensi. Pada akhirnya, bahasan ini menyisakan kita dengan satu pertanyaan besar yang akan menentukan nasib bangsa ke depan. Setelah pesta ini selesai, siapa yang bakal membersihkan mejanya? Pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang bikin pesta, tapi siapa yang mau tanggung jawab beres-beres. Dan yang lebih penting lagi, apakah kita semua sebagai bagian dari bangsa ini siap buat ikut beresin meja itu?